من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. بحمد الله تعالى وتوفيقه ونعمته علينا, dengan rahmat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk yang kesekian kalinya bermujalasah, duduk wal muwajahah, bertatap muka fi baitin min buyutillahi tabaraka wa ta'ala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mempelajari kalam Allah, mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan terbesar, merupakan karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah hendaknya mereka semuanya bergembira. Hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwana fillah, a'azzakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan kita sore hari ini, dikarenakan Ustaz Al-Fadhil Al-Mukarram Abu Abdullah Muhammad Afifuddin As-Silawi hafizahullah taala wa ra'ah yata'azzar al-hudur, beliau memiliki udzur untuk bisa hadir mengisi kajian seperti biasa, dikarenakan beliau sedang melakukan safar. Maka insyaallah taala kita akan isi waktu luang dengan materi yang lain. Untuk kali ini insyaallah taala kita tidak akan membahas tafsir wal-mufassir. Ayo. Baik. Nu'ajil ba'da tarawih insyaallah taala. Kita
kita tunda nanti aja di jam ya. Baik. Insyaallah taala karena berjaya Rasulullah di sini akan saya bawakan sebuah materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi materi yang akan kita bahas ini itu sudah merupakan kajian rutin daras am di mahad ini, menggantikan ustadzain kalau seandainya dua ustaz kita berhalangan. Baik, yaitu satu risalah yang ditulis oleh Imam Darul Yaman, Imam dari negeri Yaman, yaitu yang dikenal dengan Syekh Muhammad ibn Abdullah Abu Nasr, yang diberi gelar oleh Syekh Muqbil bin Hadi dengan Al-Imam. Baik. Dalam risalah beliau yang berjudul Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Kita bahas pembahasan ini karena Bismillahirrahmanirrahim dikarenakan sangatlah cocok kita bawakan, terutama pada kondisi dan situasi sekarang ini, dikarenakan kita hidup bukan di zaman yang lepas daripada fitnah, tetapi kita hidup di sebuah masa yang jauh dari masa kenabian, di sebuah masa yang jauh dari masa al-qurun al-mufaddalah, generasi terbaik umat ini. Kita hidup di sebuah zaman yang ada di penghujung masa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah masa, melainkan setelahnya itu lebih jelek dari masa sebelumnya. Karena Bismillahirrahmanirrahim, di sini beliau akan membawakan sebuah bab yang menjelaskan tentang larangan seseorang itu memiliki sifat al-intiqamu lin-nafs. Larangan untuk memiliki sifat al-intiqam lin-nafs, yakni balas dendam. Memiliki sifat pendendam ini dilarang. Belum menyebutkan dalam risalahnya ini al-intiqam lin-nafs. Intaqama yantaqimu intiqaman, maknanya itu adalah membalas. Lin-nafsi dikarenakan pribadi, urusan pribadi, yakni dengan kata lain balas dendam. Beliau mengatakan, qala al-musannifu hafizahullah, min al-amrad al-khatirah al-muntashirah 'inda al-fitan. Termasuk dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang sudah menyebar 'inda al-fitan, ketika munculnya fitnah-fitnah yang ada. Al-intiqamu lin-nafsi tahta mubarriratin wahiyatin, yaitu penyakit yang disebut dengan al-intiqamu lin-nafsi, yaitu memberikan hukuman, memberikan balasan disebabkan karena urusan pribadi. Wa qad dzakara ghairu wahidin minal mu'arrikhin, dan sungguh banyak dari kalangan para ulama ahli tarikh, ahli sejarah yang menyebutkan anna rajulan minal khawarij, bahwasanya ada salah seorang dari khawarij, qila lahu, dikatakan kepada dia, kam ta'anta Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sudah berapa banyak engkau mencela sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu? Qala, dia mengatakan tis'un,
sebanyak 9 kali saya mencela Utsman bin Affan. Salasun lillah, 3 di antaranya saya lakukan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. yakni betul-betul ikhlas untuk Allah, saya mencela Utsman 3 kali. Wasittun lima fi nafsi. 6 yang lain itu saya lakukan karena kebencian dari diri saya pribadi. Lihat, perbandingannya sangat jauh, 2 kali lipat. 3 lawan 6. 3 yang menurut dia ikhlas karena Allah mencela Utsman, yang 6 hanya karena dia benci, tidak suka dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dikomentari oleh penulis, qultu, saya katakan, walau huqiqa hadzal fa'il, kalau seandainya pelaku ini, sang khawarij ini diinterogasi, dikejar ucapannya, lawajada annal kulla lima fi nafsi, maka sang penanya akan mendapati bahwasanya dia melakukan itu semuanya karena kebencian yang ada pada dirinya. Dusta dia mengatakan itu lillah. Bohong kalau dia katakan ketika mencela sahabat Utsman bin Affan ikhlas karena Allah. Dusta dia. Tetapi yang benar, dia mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lima fi nafsi, dikarenakan apa yang ada pada dirinya. Wa qad jaa fi tartibil madarik, dan disebutkan dalam kitab Tartibul Madarik fi Turjumatul Qadi Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki qala, ketika menjelaskan biografi Al-Qadi Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki, qala Ibnul Majishun, berkata Ibnul Majishun menceritakan tentang kejadian di masa Al-Qadi, di masa Hakim Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki. Syahida Sa'id ibn Sulaiman inda Ibni Imran At-Talhi. Sa'id ibn Sulaiman ketika itu pernah membawakan saksi, bersaksi di sebelah Ibnu Imran At-Talhi. Jadi ketika itu ada kasus yang membawakan kasus adalah Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki, dan dia bersaksi di depan hakim ketika itu. Ketika itu yang menjadi hakim adalah Ibnu Imran At-Talhi. Wa huwa qadin, dalam keadaan Ibnu Imran ketika itu menjadi hakim. Faradda syahadatahu, maka Ibnu Imran menolak persaksian Sa'id ibn Sulaiman. Sakit hati si Sa'id ini, merasa persaksiannya tidak diterima di sisi sang hakim, sakit hati dia, menyimpan dendam. Falamma waliya Sa'id, maka ketika gantian si Sa'id ibn Sulaiman yang menjadi qadhi, Ibnu Imran dipecat, turun pangkat atau pensiun lah mungkin karena sudah terlalu tua. Syahida indahu Ibnu Imran, ternyata Ibnu Imran At-Talhi ini dia membawakan kasus dan dia bersaksi di depan sang qadhi. Ketika itu adalah Sa'id ibn Sulaiman. Fanadhara fi syahadatihi, maka Sa'id bin Sulaiman memandang, memperhatikan persaksian yang dibawakan oleh Ibnu Imran. Dendam lama, ini musuh saya. Dulu saya bersaksi ditolak, sekarang dia bersaksi di hadapan saya. Lihat dulu persaksiannya. Fafakkara qalilan, maka dia pun memikirkan sejenak, berpikir, enaknya gimana ya? Kita balas atau tidak? Summa qala likatibihi, ternyata si Sa'id berkata kepada sekretarisnya, ajiz syahadatahu, terima, tulis persaksiannya. Ya Ibnu Dinar, wahai Ibnu Dinar, fa innal mu'min la yashfi ghairahu, dikarenakan seorang mukmin itu tidak akan bisa mengobati dendamnya. Ai min akhihil mu'min, yakni dendam dia terhadap saudara sesama mukmin. Jadi kalau dendam dia diutarakan, dilampiaskan ketika itu, tidak akan selesai perkaranya. La yashfi, tidak akan bisa menjadi obat
untuk bisa mengobati rasa dendam dia. Tidak akan bisa. Maka dia pun mengambil kebijaksanaan dan melupakan dendam lalu, dendam yang sudah lewat. Dia mengatakan kepada sekretarisnya, Ajiz jabna dinar syahadatahu. Tulis saja persaksian dia, terima. Ayo. Demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Na'am, demikianlah. Al-mu'min la yashfi ghaizahu min akhihil mu'min." Betul. Seorang mukmin itu tidak akan bisa menyembuhkan kebenciannya terhadap saudaranya sesama mukmin. Fal intiqamu lin-nafsi qabrul ukhuwah. Balas dendam, membalas dendam kepada musuhnya itu merupakan qabrul ukhuwah, merupakan perwujudan bagaikan kuburan yang akan memendam rasa ukhuwah persaudaraan. Wa idza taqama asy-syakhsu li nafsihi, kalau seseorang itu menghukum orang lain dikarenakan tendensi pribadi, jarraja akahu minal khair was salahi wal ilm an-nafi', maka orang tadi itu akan menguliti, menghabisi saudaranya, tidak dianggap kebaikan dia, tidak dianggap kesolehan dia, dan tidak dianggap ilmu yang bermanfaat yang ada pada dia. Sudah buta, wa ainus sukhti, dan mata kedengkian itu bisa menghilangkan keridhaan. Kalau orang itu sudah tidak suka dengan orang lain, apa yang dia katakan ditolak, hatta itu kebenaran. Jadi ketika dia mendapati ada waktu untuk bisa melampiaskan dendamnya, maka dia akan lampiaskan, meskipun saat itu musuhnya di atas kebenaran, tidak dianggap kebaikan dia, tidak dianggap ilmunya dia, dan tidak dianggap amal saleh dia. Fatajiduhu yu'adi akhahu ala atfahil asbab, maka engkau melihat orang tadi akan melampaui batas menzalimi saudaranya dikarenakan sebab yang remeh, dikarenakan dendam, yaitu karena sudah terlanjur dendam, tidak suka dengan orang tadi. Begitu dia mendapati kesempatan bisa membalas, langsung disikat, dihabisi, dikuliti habis-habisan sampai tidak tersisa. Tidak dianggap ilmunya, tidak dipandang kesalehannya, tidak dipandang kebaikannya. Nah, wala yakhfa 'alaika ayyuhal muslim al-karim, dan tidaklah samar bagimu wahai seorang muslim yang mulia, al-farqu bainal intisar wal intiqam, perbedaan antara al-intisar wal intiqam. Al-intisar itu meminta bantuan, wal intiqam itu menghukum. Berbeda, kata beliau. Fal-intisaru yakunu indal baghi 'ala asy-syakhsi. Al-intisar, meminta bantuan, itu terjadi ketika adanya perbuatan kezaliman yang menimpa seseorang. Jadi kalau seseorang itu ditimpa kezaliman, yang dia lakukan adalah al-intisar, yakni meminta bantuan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala man tasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil." Dan orang-orang yang dia itu meminta bantuan setelah kezaliman dia, yakni dia dulunya berbuat zalim terhadap orang lain, tetapi sekarang dia meminta bantuan kepada orang tadi, faulaika ma 'alaihim min sabil, maka mereka itulah orang-orang yang sudah tidak ada lagi jalan untuk membalas. Jadi apa? Kalau dia sudah babnya itu intisar, bukan intiqam. Intisar minta bantuan, bantu dia. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman atas mereka, hum yantasirun, mereka meminta bantuan. Wa yakunu bil 'adl, hal itu dengan cara keadilan, wa ma'ahu ad-da'watu ila al-'aql was sabr 'ala al-muqtadi, yaitu dengan cara mengajak dia untuk memaafkan dan sabar atas tindakan orang yang telah menzalimi dia. Meskipun dia dulu telah menzalimi kita, tetapi dia sekarang babnya bukan intiqam, tetapi babnya adalah intisar, meminta bantuan kepada kita, maka ma'alaihi min sabil, sudah tidak ada lagi bagi kita untuk membalas dia. Kita bantu, tetapi dengan cara kita ajak orang tadi untuk memaafkan dan sabar atas kezaliman orang yang berbuat zalim sebelumnya. Badal afdal lil muslim, bahkan sesuatu yang afdal untuk seorang muslim, ayasbira idza kana al-intisar
sayuaddi ila fitnatin aw ziyadatil fitan. Afdal bagi seorang muslim untuk bersabar apabila al-intisar, ketika dia meminta bantuan ternyata menambah fitnah dan menambah kerusakan yang ada. Hal seperti itu, keadaan dan kondisinya lebih baik dia menahan untuk tidak melakukan yang namanya al-intisar. Amma al-intiqam lin-nafsi fa huwa zulmun wa baghiyun ajarana Allah min dzalik. Allahumma amin. Adapun al-intiqam lin-nafs, membalas dendam, menghukum karena tendensi pribadi, fa huwa zulmun, maka itu adalah kezaliman, wa baghiyun, dan tindakan melampaui batas. Ajarana Allah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari hal itu. Hakada kana fi dina'akumullah. Selain bagi seorang dai, seorang du'a untuk menghilangkan dari dirinya sifat al-intiqam lin-nafs, khususnya ketika terjadi yang namanya fitnah, agar fitnah tadi tidak semakin besar, agar fitnah tadi itu tidak semakin merata. Hendaknya dia memiliki sifat al-'afu was-sabr, memaafkan dan sabar atas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap. Labas alafidina'akumullah asy-syai'u bi-syai' yuzkar. Kita bawakan satu contoh konkret, fakta historis, fakta sejarah yang membuktikan akan hal itu. Bagaimanakah kalau seandainya sifat ini al-intiqamu lin-nafsi itu dibiarkan dan diikuti, maka yang terjadi adalah fitnah. Tadi disebutkan, disinggung tentang kisah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mau membuka buku sejarah, membuka buku-buku tawarikh yang ditulis oleh para ulama dengan tinta emas, menjelaskan tentang keadaan orang-orang sebelum kita akan mendapati qanafidina Rasulullah. Kalau kita melihat satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitab besar beliau Tarikh Al-Khulafa, sejarah para pemimpin, para raja, dari sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian masuk sejarah Bani Umayyah, kemudian masuk sejarah Bani Abbasiyah. Kalau kita mau kembali reinkarnasi gitu ya, kalau kita mau kembali mundur ke zaman dahulu, di zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita akan mendapati rahasia di balik terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara sebabnya adalah al-intiqamu lin-nafsi, balas dendam. Anda tahu bagaimana kisah ini? Sebuah kisah yang memilukan, yang mengerikan, yang membuat mata itu terbelalak, kaget, memiliki kudu itu berdiri. Sangat mengerikan satu sifat ini. Ketika itu qanafidina Rasulullah, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau memegang roda pemerintahan, menggantikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selama 12 tahun. Ya. Ajadah. Masa kekhalifahan beliau selama 12 tahun. 6 tahun pertama beliau penuhi negaranya dengan keadilan, kemakmuran. Tidak ada pemberontakan. Ketika itu makmur negara. Ketika 6 tahun terakhir menjelang detik-detik terbunuhnya beliau, di situ ada sedikit masalah yang menimpa beliau, yaitu qanafidina azakumullah, sebagian para sahabat ketika itu memandang sahabat Utsman sudah mulai condong kepada kabilahnya. Bani Umayyah itu termasuk keturunan sahabat Utsman bin Affan. Kalau Bani Abbasiyah itu keturunannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu qanafidina azakumullah, di Mesir itu diangkat seorang gubernur yang kejam dan zalim, tetapi masih kabilahnya Utsman bin Affan, masih memiliki saudara dengan Utsman bin Affan. Anda lupa namanya, ibnu siapa begitu, kejam dia.
Sampai pada tingkat ketika itu dia membunuh salah seseorang yang ada di Mesir ketika itu. Maka orang-orang Mesir meminta sahabat Utsman bin Affan untuk memecat gubernur ini, diturunkan jabatannya, diganti dengan yang lain saja. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengiyakan, mengabulkan permintaan mereka. Baik, kita kabulkan, kita turunkan dia. Sekarang engkau minta siapa? Kata sahabat Utsman. Maka mereka meminta Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kami minta para sahabat ketika itu agar diangkat Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Utsman, "Baik, kita turuti kemauan kalian." Dia menjadi gubernur Mesir. Maka ketika itu sahabat yang mulia Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan beberapa orang yang lain dari Madinah berangkat menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan sanadina Rasulullah, rombongan safar ini melihat ada seorang budak hitam, legam, naik onta, lari. Kok bisa? Onta bisa lari kan? Onta itu bisa lari. Kencang lari. Kalau sudah lepas dari ikatanya, tidak bisa dipegang. Dia lari tergesa-gesa, seakan-akan dia dikejar oleh seseorang atau dia sedang mengejar seseorang. Akhirnya Muhammad bin Abi Bakar begitu melihat gelagat orang tadi, dikejar orang itu. Kejar, ditahan, amsik. Diam kau. Ditanya, hendak kemana kau? Dia mengatakan, saya mau ketemu dengan gubernur Mesir. Gubernur Mesir? Bukankah gubernur itu ada di antara kalian? Yang dimaukan adalah dia sendiri, Muhammad bin Abi Bakar. Dia mengatakan, tidak, bukan engkau yang saya mau. Saya ingin menuju ke gubernur Mesir. Kaget si Muhammad bin Abi Bakar. Kamu disuruh sama siapa? Utsman bin Affan, katanya. Mau ke mana? Mau ke Mesir. Bawa surat. Iya, saya bawa. Sekarang dibawa? Tidak. Geledah. Tadi ya. Dah geledah. Ontanya itu badannya yang ada di atas onta dibuka, orangnya dipegang-pegang, agaknya diraba-raba. Dah ketemu. Waduh, tidak ada surat. Bingung mereka. Ada apa ini? Ada pengkhianatan sepertinya. Ternyata mereka melihat ada kantong dari kulit. Kantong dari kulit. Digoyang. Tuk, 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 tuk. Ada isinya ternyata. Wah, ini ada isinya. Apa namanya? Kalau bahasa Sedayu dikentrok, bahasa Indonesia apa? Kayak gini misalnya, di kotak, gini kan, jadi keluar isinya. Apa? Gimana Pak? Kalau orang Jawa paham ya, dikentrok paham ya? Ya gitulah. Dipaksa untuk keluar isinya. Gak keluar juga. Wah, alot banget ini katanya. Akhirnya ngambil pedang, dirobek. Ternyata mereka mendapat ada sepucuk surat di dalamnya. Panggil semuanya. Sini kan, kumpul semua, kumpul. Buka suratnya. Kaget mereka. Ternyata surat ini ada stempelnya Utsman bin Affan. Apa isinya? Ternyata isinya loh ya. Utsman bin Affan mengutus budak ini untuk menghadap kepada Marwan. Marwan nanti anaknya Abdul Malik bin Marwan itu akan menjadi khalifah Bani Umayyah dan akan memerangi Abdullah bin Zubair. Nah, ketika itu suratnya tertuliskan di situ, kalau datang Muhammad ibn Abi Bakar ke Mesir, pantai dia dan teman-temannya. Atau kalau ada orang lain selain dia, penjarakan sampai saya mengirimkan keputusan setelah ini, insya Allah. Kaget Muhammad bin Abi Bakar. Kita mau dibunuh. Jangan berangkat. Utsman berkhianat. Ditutup suratnya, balik ke Madinah. Jangan teruskan, berbahaya. Pegang budaknya, kamu jadi saksi. Bawa. Sholat dibawa. Bawa sampai menuju ke Madinah. Sholat. Akhirnya si Muhammad ini memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, memanggil Talhah bin Ubaidillah, memanggil Zubair bin Awam, pembesar-pembesar sahabat Ahlul Badar. Ketika itu yang masih ada, panggil semua.
Dibukakan suratnya. Kaget mereka. Loh, betul ini tulisan Utsman. Kurang tahu juga. Tapi stempelnya stempel Utsman yang yakin saya. Stempel negara. Tidak bisa sembarangan digunakan. Akhirnya Ali mengambil suratnya, budaknya dipegang bawa ke rumahnya Utsman. Dor gitu. Asammahu. Ada Utsman. Man? Ali bin Abi Thalib. Salat dibuka. Naja abik. Ada apa? Langsung ditanya Utsman bin Affan, diperondong dengan beberapa pertanyaan. Betul ini budakmu? Memandang. Betul, budak saya. Betul ini untamu? Betul, unta saya. Betul ini stempelmu? Betul, stempel saya. Lihat suratmu. Betul suratmu? Tidak, katanya. Kaget Ali. Kenapa tidak? Stempelnya stempelmu. Kenapa kau sebenarnya bukan bagus? Wallahi katanya, saya tidak tahu menahu urusan budak itu. Saya tidak pernah mengirim dia untuk ke Mesir. Saya juga tidak menyiapkan unta untuk dia. Saya nggak tahu. Allah kata dia. Tidak mungkin kata Ali. Ini stempelmu, tidak mungkin. Ada orang lain ngambil stempel masjid, ditutupkan gitu, disapkan. Foto Surabaya. Disabkan di surat ini dalam keadaan kamu tidak tahu. Dia tetap bersikeras Utsman menolak. Tetap, Allah, saya tidak tahu surat ini. Demi Allah bukan saya yang nulis. Alas, diteliti suratnya. Ternyata ini adalah tulisannya Marwan. Loh, ini tulisannya Marwan. Kenal kita tulisan ini. Kejar dia, cari sampai ketemu. Alas, akhirnya Muhammad bin Abu Bakar sudah terlanjur dendam. Wah, kita cari si Marwan ini. Sahabat Utsman ketika tahu Marwan mau disergap, diambil sahabat Marwan, dimasukkan di rumahnya Utsman bin Affan. Dikepung rumahnya Utsman. Kepung. Katanya sahabat Ali, jangan sekali-kali engkau atau kalian memegang Utsman bin Affan. Mereka mengatakan tidak, kita tidak memegang Utsman, kita tidak mengingat Utsman, kita ingin mengikat si Marwan. Salat dikepung rumahnya. Sampai pada akhirnya sahabat Utsman ketika itu kehabisan air minum. Bertanya kepada orang yang ada di luar, "Afikum Talha? Apakah di antara kalian ada Talha?" "La," katanya. Tidak. "Afikum Zubair? Apakah di antara kalian ada Zubair?" Tidak. "Afikum Ali? Apakah di antara kalian ada Ali?" "Qalu la," mereka mengatakan tidak. Terus beliau mengatakan, "Coba tolong utus utusan kepada Ali. Saya minta air minum." Diutus kepada Ali. Ali mengirim 3 gentong penuh isinya air. Kirim. Ternyata airnya itu tidak bisa masuk ke rumahnya Utsman. Sampai duel dulu antara pihak pengepung dan juga yang membawa air. Duel sampai akhirnya terluka yang membawa air tadi. Alhamdulillah masuk airnya ke rumah Utsman. Sahabat Ali sudah mencium bau-bau tidak sedap dari tindakan mereka. Sepertinya ini akan terjadi pemberontakan. Khalifah kita akan dikudeta militer. Tiganya. Kalau akhirnya Ali mengutus Hasan dan Husain, kamu berdua berangkat menuju ke rumahnya Utsman, jaga rumahnya. Zubair memanggil Abdullah bin Zubair, berangkat engkau, jaga rumahnya itu. Ali juga mengiring al-kujunya, kumbur. Ya, kumbur. Yang ketika sahabat Ali menjabat menjadi khalifah, dialah yang menghabisi orang Khawarij, ya kan? Kumbur. Dan beberapa anak sahabat ketika itu mengelilingi rumahnya Utsman, menahan agar para pemberontak itu tidak masuk ke rumahnya Utsman. Akhirnya terjadilah baku hantam, bentrok fisik. Akhirnya para pemberontak itu, para pengepung itu mengambil panah dan langsung melesatkan panahnya ke arah para penjaga pintu tadi. Wah, blondong. Sahabat Husain pun akhirnya kena. Wallahu a'lam kena mananya. Kena jatuh. Sahabat Hasan Al-Hasan jatuh berdarah. Wa subhanallah ya fitnatun azimah. Sahabat yang mulia Muhammad bin Abi Bakar ketika itu termasuk orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman. Begitu sahabat Muhammad bin Abi Bakar melihat Al-Hasan jatuh bersimpul darah, khawatir dia. Wah,
kalau kayak gini caranya, nanti kalau orang-orang Bani Hashim tahu cucunya ini kena, mati kita. Saya kira dikerutuk, dikeroyok nanti kita, dibantai dan berani nanti kita. Gini saja, 2 orang ikut sama saya, kata Muhammad bin Abdul. Kita naik atap, masuk rumahnya, kita bantai diam-diam. Baik, kita jalan. Jalan lari lewat belakang. Naik pagar rumah tetangga, langsung naik ke atap, turun ke bawah, masuk ke karangan rumah. Wah. Ketika itu rumahnya tingkat. Sahabat Utsman hanya dengan istrinya saja di dalam. Kata Muhammad bin Abi Bakar, nanti tenang, saya yang akan masuk, dikarenakan di dalam ada istrinya Utsman. Nanti kalau sudah saya ringkus dia, patah. Masuk dia, langsung begitu masuk tanpa apa-apa langsung to the point, pegang jenggotnya Utsman. Kaget Utsman, tarik jenggot saya, langsung dia marah sahabat Utsman. Ya Muhammad, wallahi, kata dia, wallah demi Allah, kalau seandainya bapakmu itu Abu Bakar masih hidup, saya dia akan marah besar melihat perbuatanmu ini. Dilepas sama Muhammad, istighfar dia, lari. Maka 2 orang ini berhubung sudah keburu masuk, dia perlu langsung merangsek ke dalam rumah, langsung dipegang Utsman, dibanting, sembelih. Istrinya pun berteriak dengan teriakan yang sangat histeris. Wah, melihat suaminya terbunuh dengan cara yang sangat sadis. Teriak istrinya, lari 2 orang ini. Langsung istrinya naik ke atas loteng, teriak, Utsman kenapa terbunuh? Ali pun langsung kaget, Zubair keluar, Talha keluar, semua para pembesar sahabat yang masih ada keluar menuju rumahnya Utsman. Maka sahabat Ali pun langsung melayangkan tangannya menampar sahabat Al-Hasan. Ditampar, enggak pecus katanya. Sudah aku bilang, jaga rumahnya Utsman ini. Kenapa bisa lepas itu orang? Al-Hasan dipukul dadanya. Kamu juga gak pecus, terbunuh itu Utsman. Akhirnya sahabat Ali pun masuk, dilihat, dia pun istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbunuh dengan cara yang sadis. Ila akhir kisah. Sampai selesai kisah. Masih panjang kisahnya para hadirin azakumullah. Asyahid min hadhihi al-qissah. Yang kita ambil pelajaran para hadirin azakumullah. Bagaimanakah kalau seandainya dendam itu sudah menancap di hati seseorang? Kita lihat bagaimanakah dendam Muhammad bin Abi Bakar ketika melihat surat yang dia dapati dari utusan Marwan ketika itu. Apa yang terjadi? Dendam diikuti, akhirnya terjadilah pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Muhammad bin Abi Bakar dipanggil sama Ali, disuruh untuk menghadap si Ali. Dan ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Katanya dia, wallahi demi Allah, ketika saya memegang jenggot Utsman dan dia mengingatkan aku tentang bapakku, saya lepas dia dan saya pun lari, tidak ikut. Katanya istrinya Utsman, tapi dia yang memasukkan 2 orang itu ke rumah kita. Demikian, kalau seseorang itu memelihara satu sifat ini, al-intiqamu lin-nafs, membalas dendam atas kesalahan orang lain terhadap dia, tidak memaafkan, tidak bersabar atas apa yang terjadi, ingat, pertumpahan darah. Sampai pada tingkat khalifah yang mulia, termasuk daripada khalifah nubuwah yang dinobatkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ahlul jannah, terbunuh. Dan itu merupakan wujud dari sabda Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan sebelum beliau meninggal, di mana Rasulullah SAW ketika berkata kepada sahabat Utsman, ya Utsman, innallaha asa ayyul bisaka qamisan فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. Kata Rasul, wahai Utsman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sebuah baju. Apabila kaum munafikin akan mencabut baju tadi darimu, fala takhlaq, janganlah engkau cabut baju tadi
hatta talqani, sampai engkau bertemu dengan aku, kata Rasulullah SAW. Dan ini perwujudan Nabi beliau. Ketika itu disebutkan dalam buku yang lain, ketika sahabat Ali meminta sahabat Utsman untuk memberikan komando seluruh sahabat untuk memerangi Khawarij, beliau menolak. Jangan. Ini sudah ketentuan dan takdir Allah. Ajal sudah di depan mata. Dan saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Biarkan mereka masuk. Maka sahabat Ali pun mengutus Al-Hasan wal Husain, yang lain mengutus anaknya wahakala. Dan akhirnya boleh pun terbunuh. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib kemahan. Dalam keadaan beliau berpuasa bulan Syawal. Kalau kita bulan Ramadan. Nah, baik. Hakadha sanafidina azakumullah. Demikianlah satu contoh tentang bagaimanakah mengerikannya satu sifat ini. Al-intiqamu lin-nafs. Kalau seandainya kita tidak memiliki yang namanya sifat al-'afw, memaafkan kesalahan orang lain, tidak memiliki sifat al-sabr, maka yang terjadi adalah kerusakan. Fitnah semakin besar, fitnah semakin menyebar di mana-mana, sampai pada tingkat terjadilah pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dalam keadaan yang Allah, darah seorang muslim itu lebih mahal, lebih mulia. Ahabbu ila Allah min al-Ka'bah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah. Hakadha Allah, maka selain bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat al-'afw wa sabr, dan hendaknya kita menghilangkan satu sifat ini, al-intiqam li-nafsi, yakni memiliki dendam terhadap orang lain. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabr istiqamah, dan hendaknya kita menghindarkan dari satu sifat ini. Wa hadza nafsi insyaallah taala wallahu taala bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.